Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yayi Ferdian dengan NIM 23650014. Baik, pada video kali ini saya akan mereview hasil dari proposal saya yang mengangkat judul yaitu pengembangan sistem kontrol ayunan bayi otomatis berbasis Android dengan sensor giroskop dan akselerometer menggunakan metode PIT, di mana untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah metodologi penelitian. Baik, lanjut saja pada pembahasannya, di mana pada bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini ada poin latar belakang, di mana latar belakangnya itu kenyamanan merupakan hal penting bagi bayi. Salah satunya melalui aktivitas mengayun yang membantu tidur lebih nyenyak dan relaksasi. Namun, orang tua sering kesulitan mengayun bayi secara manual karena keterbatasan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi teknologi berupa sistem ayunan otomatis berbasis mikrokontroler dan motor DC. Penggunaan sensor suara, giroskop, dan akselerometer terbukti efektif dalam mendeteksi kondisi bayi dan mengendalikan ayunan secara otomatis. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan bayi dan memudahkan orang tua dalam pengasuhan. Selanjutnya, setelah itu masuk pada tujuan penelitian, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama, merancang dan membangun sistem kontrol ayunan bayi otomatis yang dapat dioperasikan dan dipantau melalui aplikasi. Kemudian mengimplementasikan sensor giroskop dan akselerometer untuk mendeteksi sudut kemiringan dan gerakan ayunan secara real time. Kemudian poin yang ketiga yaitu menerapkan metode PIT controller untuk mengatur kestabilan dan kecepatan ayunan agar tetap nyaman dan aman bagi bayi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini juga ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana merancang sistem kontrol ayunan bayi otomatis yang dapat dikendalikan melalui perangkat Android secara real-time. Kemudian yang kedua yaitu, bagaimana cara memanfaatkan sensor giroskop dan akselerometer untuk mendeteksi gerakan serta posisi ayunan secara akurat. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu, bagaimana implementasi metode PIT dapat menjaga kestabilan dan kenyamanan gerakan ayunan bayi. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Landasan teori yaitu sistem ayunan bayi otomatis memanfaatkan konsep Internet of Things atau IoT, di mana perangkat seperti sensor dan akuator saling terhubung dan dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32. ESP32 memiliki kemampuan koneksi Wi-Fi dan Bluetooth yang memungkinkan sistem diakses melalui aplikasi Android. Sensor suara KY038 digunakan untuk mendeteksi tangisan bayi secara otomatis sebagai pemicu sistem. Selain itu, sensor MPU6050 yang terdiri dari giroskop dan akselerometer digunakan untuk mendeteksi gerakan atau posisi bayi. Gerakan ayunan diatur menggunakan motor DC yang dikendalikan oleh driver L298N, sehingga sistem dapat bergerak sesuai kebutuhan. Sebagai fitur tambahan, DFP layar mini yang speaker berfungsi memutar lagu pengantar tidur untuk meningkatkan kenyamanan bayi selama di ayunan. Selanjutnya penelitian terdahulu, di mana di sini pada penelitian oleh Satria pada tahun 2022 mengembangkan sistem ayunan bayi otomatis berbasis mikrokontroler yang merespon tangisan bayi melalui sensor suara. Sistem ini mampu bekerja secara real time, namun belum dilengkapi kontrol kecepatan atau sensor tambahan. Kemudian penelitian oleh Rahmawati pada tahun 2023, di mana merancang ayunan otomatis berbasis Android yang dapat dikendalikan melalui aplikasi Android dan menggunakan giroskop untuk mendeteksi gerakan bayi. Kelebihannya terletak pada kontrol jarak jauh dan adaptivitas gerakan, namun sebelum mengintegrasikan sensor suaranya.
Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Di mana di sini ada 4 tahap, yaitu identifikasi masalah. Yaitu penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan nyata yang terjadi di lapangan, yaitu kebutuhan akan sistem ayunan bayi otomatis yang dapat merespon kondisi secara real-time. Kemudian yang ketiga yaitu perancangan prototipe. Dilanjutkan dengan merancang sistem berbasis metode prototyping yang memungkinkan dilakukan perbaikan secara bertahap dan berulang sesuai kebutuhan. Selanjutnya tahap ketiga yaitu pembuatan dan pengujian, di mana tahap ini mencakup pembuatan perangkat keras dan lunak, serta pengujian terhadap fungsi utama sistem seperti pengaturan kecepatan ayunan, sensor respon, dan konektivitas Android. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi dan penyempurnaan, di mana teks sistem dievaluasi dari hasil uji coba dan dilakukan penyempurnaan berulang agar produk akhir bekerja efektif dan sesuai tujuan. Evaluasi melibatkan umpan balik dari hasil observasi sistem. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan analisis data. Di mana teknik pengumpulan data yaitu yang pertama, data observasi dilakukan secara langsung di lokasi untuk mengamati permasalahan yang terjadi terkait kebutuhan sistem ayunan bayi otomatis. Dan yang kedua yaitu studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, catatan, dan laporan penelitian terdahulu sebagai dasar teori dan referensi pengembangan sistem. Kemudian analisis data. Data yang dikumpulkan dari berbagai sensor seperti MPU6050, KY038, YL38, dan load cell dianalisis menggunakan control pit agar gerak ayunan sesuai kecepatan dan sudut yang ditentukan. Kemudian, sistem dirancang berbasis IoT dan Bluetooth agar terhubung dengan aplikasi Android secara real-time, sehingga mampu merespon kondisi bayi secara efisien dan otomatis. Selanjutnya, alat dan bahan pada penelitian proposal ini. Di mana yang pertama perangkat keras, di sini ada perangkat keras atau hardware yaitu Internet of Things, ESP32, MP6050 yaitu giroskop dan accelerometer, KY038, YL38 atau YL69, load cell, motor DC, motor driver L298N, DF player mini MP3, speaker mini 3W, Bluetooth HC05, step down LM2596, dan adaptor 12V. Di mana yang perangkat lunaknya berupa Windows 10, Arduino Integer Development Environment atau IDE. Selanjutnya rancangan sistem secara umum, di mana yang pertama yaitu inisialisasi sistem, yaitu sistem mengaktifkan semua sensor dan koneksi Bluetooth. Kemudian yang kedua penerimaan set point, yaitu pengguna mengatur sudut atau kecepatan ayunan dari aplikasi Android. Kemudian yang ketiga pembacaan sensor, yaitu sensor giroskop dan accelerometer membaca posisi ayunan. Dan yang keempat yaitu perhitungan dan kontrol pit, yaitu sistem menghitung error dan mengatur motor agar sesuai target. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi dan perintah stop, yaitu sistem memantau kondisi ayunan dan merespon perintah stop dari aplikasi. Mungkin itu saja review proposal dari saya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.